Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trini Harza. Saya adalah pegiat lingkungan dan juga aktif sebagai trainer di PT Dakara Consulting LCA Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan memperkenalkan tentang life cycle assessment atau yang biasa kita sebut sebagai LCA. Pada dasarnya, LCA merupakan tools atau metode untuk menganalisa dan mengakses potensi dampak lingkungan di sepanjang daur hidup proses produksi produk, mulai dari ekstraksi bahan baku hingga produk tersebut selesai digunakan kembali ke alam. LCA itu sendiri memiliki standar acuan internasional yaitu ISO 14040 tahun 2006 yang secara definisi menurut ISO, LCA merupakan kompilasi dan evaluasi masukan, keluaran, dan dampak lingkungan potensial dari sistem produk di sepanjang daur hidupnya. Secara konsep, LCA terdiri dari 4 tahapan, yaitu definisi tujuan dan ruang lingkup, analisis inventory, penilaian dampak, dan interpretasi. Keempat tahapan LCA tersebut saling bersinggungan satu sama lain dan membentuk siklus tidak terputus, yang siklus tersebut sejalan dengan prinsip LCA yaitu continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan secara terus-menerus. Secara konsep, LCA membantu dalam menghitung dan menganalisa dampak lingkungan potensial dari berbagai macam aktivitas antropogenik seperti aktivitas pertambangan, perkebunan, industri pengolahan, dan lain-lain, sehingga potensi dampak lingkungan dapat dikendalikan. Dalam prosesnya, terdapat dua hal yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah penggunaan atau ekstraksi sumber daya alam secara terus-menerus, yang mana biasanya yang digunakan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga akan menyebabkan berkurangnya sumber daya alam tersebut. Yang kedua adalah emisi yang dilepaskan selama proses produksi atau pengolahan sumber daya alam tersebut untuk menjadi suatu produk tertentu, seperti aktivitas pembakaran, penggunaan bahan kimia tertentu, dan limbah yang dihasilkan yang dapat menyebabkan emisi ke udara, emisi ke tanah, dan emisi ke air, yang akhirnya akan mencemari lingkungan. Dengan mengetahui secara jelas potensi dampak lingkungan potensial di sepanjang proses produksi suatu produk mulai dari upstream hingga downstream secara kuantitatif dengan nilai yang terukur, maka hotspot juga dapat terdeteksi. Dengan demikian, proses perbaikan sistem produk mana yang menghasilkan dampak lingkungan yang paling tinggi juga dapat terdeteksi, sehingga strategi perbaikan lingkungan dapat lebih terarah secara efektif dan target produk ramah lingkungan akan mudah tercapai. Selain itu, LCA juga dapat membantu dalam mengontrol proses supply chain. Analisa rantai pasok proses produksi, mulai dari ekstraksi atau pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi hasil produksi, penggunaan oleh konsumen hingga ke end user dapat terdeteksi. Dengan demikian, LCA akan memberikan gambar tentang alur proses produksi mana yang paling efektif dan efisien dari segi potensi dampak lingkungan dan harga pokok produksi, sehingga hal tersebut akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Seperti contoh misalnya, akan sangat berbeda bahan baku yang diperoleh dari lokasi berjarak 5 km dengan bahan baku yang diperoleh dari lokasi yang berjarak 3 km. Selain itu, moda transportasi yang digunakan untuk distribusi juga akan menyebabkan perbedaan dampak lingkungan. Hal tersebut akan dapat dideteksi dengan menggunakan metode LCA. Hasil dari implementasi LCA dan program perbaikan berkelanjutan secara terus-menerus dengan menggunakan konsep LCA akan dapat membantu perusahaan dalam memperoleh produk yang ramah lingkungan. Terlebih lagi, perusahaan dapat klaim produk ramah lingkungan atau yang biasa dikenal dengan Environmental Product Declaration atau EPD. EPD merupakan lisensi produk ramah lingkungan. Dengan memperoleh label EPD, produk tersebut dapat menjangkau hingga ke pasar global dan akan sangat menguntungkan perusahaan karena produk yang dihasilkan tersebut merupakan produk yang ramah lingkungan. Setidaknya terdapat 9 manfaat dari implementasi LCA. Yang pertama, perusahaan dapat mendapatkan output yang bersifat kuantitatif, bukan hanya output yang bersifat kualitatif, sehingga strategi penerapan perbaikan lingkungan dapat lebih terukur. Yang kedua, perusahaan dapat lebih mengontrol supply chain dari proses produksi produk tersebut dan laporan akurat dalam inventory data. Kemudian yang ketiga, hal tersebut membantu penghematan pada bagian procurement dengan kegiatan inventory data sehingga secara tidak langsung akan terdata penggunaan secara akurat. Yang keempat, perusahaan dapat mendapatkan hasil kuantitatif beberapa dampak lingkungan yang lebih komprehensif sehingga sudah mempertimbangkan input dari material, emisi ke udara, emisi ke air, emisi ke tanah, energi seperti GHG emission, acidification, eutrophication, dan lain-lain. Yang kelima, perusahaan dapat mendapatkan hasil audit energi yang lebih komprehensif karena sudah mempertimbangkan input mulai dari material, emisi ke udara, emisi ke air, emisi ke tanah, energi, dan waste to treatment. Yang keenam, perusahaan dapat menemukan hotspot sepanjang sistem produk perusahaan yang dihasilkan. Yang ketujuh, dapat membantu perusahaan lebih akurat untuk melakukan continuous improvement. Yang kedelapan, menghasilkan proses produksi produk sepanjang tahapan proses produksi di perusahaan yang optimal. Yang kesembilan, menyumbang pada sistem database
regional, nasional, dan internasional. Selain dari 9 manfaat tersebut, manfaat lainnya adalah setelah diperoleh proses produksi yang optimal atau efisien, seharusnya akan memperkecil biaya pokok produksi atau dengan kata lain dapat menghemat biaya produksi. Kemudian, hasil LCA dapat diajukan untuk sertifikasi Ecolabel tipe 3 atau dalam bentuk Environmental Product Declaration. Kemudian, membantu marketing sehingga pada akhirnya membantu meningkatkan pendapatan perusahaan. Selanjutnya, menjadi salah satu penilaian pada kriteria proper, terutama untuk proper hijau dan proper emas, sehingga memudahkan pemerintah untuk mengambil kebijakan secara kuantitatif dengan solusi yang lebih terukur. LCA juga akan diadopsi oleh pemerintah Indonesia dan akan dimasukkan ke dalam kriteria proper untuk proper hijau dan proper emas. Sehingga, bagi perusahaan yang ingin mengejar proper hijau dan proper emas, maka harus mengimplementasikan LCA di dalam perusahaannya. LCA di dalam proper akan membantu perusahaan dalam mencapai beberapa kriteria lingkungan seperti efisiensi energi, penurunan emisi, konservasi dan efisiensi air, pengolahan limbah B3 dan non-B3, serta keanekaragaman hayati. LCA dapat dimasukkan ke dalam sistem manajemen lingkungan perusahaan. Konsep sistem manajemen lingkungan itu sendiri juga telah memasukkan life cycle perspektif ke dalam strategi pengelolaan lingkungan. Bagian tersebut merupakan implementasi LCA di dalam sistem manajemen dan akan menjadi acuan kriteria penilaian di dalam proper, di mana penerapan LCA pada perusahaan dimulai dengan kebijakan pimpinan perusahaan, pembagian struktur dan tanggung jawab LCA, serta pelatihan dan kompetensi LCA sebelum dilakukannya perencanaan dan pelaksanaan. Pelatihan dan kompetensi LCA merupakan bagian yang penting karena kompetensi SDM perusahaan di bidang LCA akan menentukan efektivitas penerapan LCA itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, izinkan saya juga sedikit memperkenalkan tentang PT Dakara Consulting LCA Indonesia. PT Dakara Consulting LCA Indonesia merupakan vendor resmi Ilchan. Dalam setiap aktivitas atau training yang diadakan oleh PT Dakara Consulting LCA Indonesia, selalu menggunakan trainer ahli dari Ilchan yang sudah berpengalaman. PT Dakara Consulting LCA Indonesia juga aktif melaksanakan training reguler LCA setiap bulannya dan juga in-house training. Training LCA PT Dakara Consulting LCA Indonesia mencakup training LCA Introduction and LCA Proper. Peserta yang telah mengikuti training dengan PT Dakara Consulting LCA Indonesia sudah lebih dari 370 orang yang berasal dari akademisi, industri, dan pemerintahan. Dalam pelaksanaan trainingnya, materi training yang diberikan oleh PT Dakara Consulting LCA Indonesia mengacu pada standar acuan SNI ISO 14040 2016, SNI ISO 14044 2017, Perdirjen PPKL nomor P14, dan modul training dari Itsolsa Ilchan. Berikut merupakan materi training dimulai dari overview cycle assessment, tujuan dan ruang lingkup, inventory daur hidup, studi kasus, aplikasi software perhitungan dampak, dan juga beberapa contoh penyusunan laporan LCA. Bagi perusahaan yang ingin mengikuti training dengan PT Dakara Consulting Indonesia, pertama-tama perusahaan melakukan pendaftaran ke bagian training LCA PT Dakara Consulting Indonesia, kemudian setelah itu melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti keikutsertaan training, kemudian mengikuti training selama 4 hari dengan materi yang sudah ditentukan, kemudian pembagian sertifikat yang ditandatangani oleh Ketua Ilchan dan pimpinan PT Dakara Consulting LCA Indonesia. Peserta yang mau menambah pengetahuan mengenai IPD dan PCR, peserta dapat menambah biaya dan hari setelah training selesai dilaksanakan. Peserta training yang mau mendapatkan sertifikasi profesi dari BNSP menambahkan biaya dan hari. Berikut merupakan peserta yang sudah melakukan training dengan PT Dakara Consulting LCA Indonesia, yang mana paling banyak berasal dari perusahaan sebanyak 84% dan sisanya berasal dari universitas dan pemerintahan. Peserta yang sudah melakukan training dengan PT Dakara Consulting LCA Indonesia dari sektor perusahaan terbagi-bagi, ada yang dari sektor tambang, perusahaan konsultan, perusahaan energi, dan juga perusahaan manufaktur. Sejauh ini, perusahaan tambang merupakan perusahaan yang paling banyak yang telah melakukan training dengan PT Dakara Consulting LCA Indonesia. PT Dakara Consulting Indonesia merupakan vendor resmi Ilchan. Berikut dibuktikan dengan MOU kerjasama antara PT Dakara Consulting Indonesia dengan Ilchan yang ditandatangani dalam perjanjian kerjasama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi perusahaan yang ingin menerapkan LCA
di perusahaannya masing-masing. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LCA for Sustainability.